Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Sugianto selaku pembimbing kami selama kuliah daring ini. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang pasar tenaga kerja, pengangguran, dan inflasi. Perkenalkan, nama saya Sevia Francisca Trivena Borunei Baho. Nama saya Rizka Lestari. Nama saya Salsa Pramudita. Nah, untuk mengenai bab 10 ini, kita mempelajari pengertian pengangguran dan jenis pengangguran, bekerjanya pasar tenaga kerja menurut klasik, hubungan antara inflasi dan pengangguran. Di sini ada pengertian pengangguran, yaitu pengangguran merupakan salah satu gejala terjadinya resensi dalam perekonomian. Orang yang tidak bekerja dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu menganggur dan orang yang tidak termasuk angkatan kerja. Orang yang dianggap penganggur adalah orang yang berusia 16 tahun ke atas dan tidak bekerja, yang siap bekerja dan melakukan usaha spesifik untuk menemukan pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya. Sedangkan orang yang tidak termasuk angkatan kerja adalah orang yang tidak mencari pekerjaan karena tidak ingin bekerja atau karena berhenti mencari. Contohnya para pelajar, pensiun, dan sebagainya. Next. Jenis-jenis pengangguran di sini ada 3 jenis, yaitu pengangguran friksional, yaitu frictional unemployment, merupakan jenis pengangguran di mana seseorang yang bekerja dengan kondisi tertentu keluar dari pekerjaannya dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Sedangkan pengangguran struktural atau struktural unemployment merupakan bagian dari pengangguran yang disebabkan perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi ini membuat sejumlah pekerja kehilangan pekerjaan. Dan pengangguran siklus. Pengangguran siklus merupakan pengangguran yang terjadi karena resensi atau depresi. Kesempatan kerja cenderung turun ketika output agregat turun. Next. Selanjutnya itu ada pemikiran aliran klasik terhadap tingkat pengangguran. Aliran klasik berpendapat bahwa tingkat pengangguran yang diukur pemerintah bukanlah merupakan suatu indikator yang cukup akurat untuk mengukur apakah pasar tenaga kerja sudah berjalan dengan baik atau tidak. Tingkat pengangguran suatu ketika tetap akan tinggi meskipun pasar tenaga kerja sedang bekerja dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah yang tinggi daripada upah yang berlaku. Kenyataan tersebut tidak berarti bahwa pasar tenaga kerja tidak bekerja sebagaimana fungsinya. Kontrak eksplisit adalah kontrak tenaga kerja untuk menetapkan upah yang diterima oleh tenaga kerja. Biasanya untuk satu periode 1-3 tahun, upah yang dirancang seperti ini tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Teori upah yang efisien merupakan penjelasan untuk pengangguran di mana produksi tenaga kerja akan naik seiring upah yang mereka terima. Jika hal ini terjadi, perusahaan akan memberi insentif untuk membayar upah sehingga yang diterima oleh tenaga kerja akan menjadi lebih tinggi dari tingkat upah pasar. Jika perusahaan memiliki informasi yang tidak sempurna, perusahaan-perusahaan tersebut mungkin akan menyusun tingkat pengupahan yang sesuai dengan pasar tenaga kerja. Di sini ada hubungan jangka pendek antara pengangguran dan tingkat inflasi. Beberapa penjelasan yang dapat diberikan dari hubungan jangka pendek antar pengangguran dan tingkat inflasi sebagai berikut. Pertama, tingkat pengangguran dalam kurung U dan output agregat dalam kurung Y mempunyai hubungan yang negatif. Hubungan antara Y dan tingkat harga positif digambarkan oleh kurva AS. Hubungan antara pengangguran dalam kurung U dan harga dalam kurung P negatif. Jika tingkat pengangguran menurun sebagai reaksi dari kondisi perekonomian, maka harga-harga umum akan mengalami kenaikan yang terus-menerus.
Kurva Phillips. Kurva Phillips adalah representasi grafis yang menunjukkan antara hubungan tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Berikut contoh kurva Phillips. Keterangan pada kurva. Dalam kurva ini terjadi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Pada tingkat inflasi rendah terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Peranan harga impor. Tawaran agregat berubah ketika harga-harga input berubah dan harga input terpengaruh oleh harga impor. Harapan dan kaitannya dengan kurva Phillips, upah dipengaruhi oleh suatu harapan akan adanya inflasi di masa yang akan datang. Harapan akan kenaikan harga di masa yang akan datang inilah yang mempengaruhi harga itu sendiri. Harapan akan inflasi tersebut menggeser kurva Phillips ke kanan. Berikut ada tabel inflasi di beberapa negara ASEAN tahun 2000 sampai 2006. Tingkat pengangguran alamiah dalam kurung U bintang merupakan tingkat pengangguran yang konsisten dengan anggapan terdapat output jangka panjang yang tetap pada GPD potensial. Berikut tabelnya dan mencantumkan beberapa negara. Ada negara Indonesia tahun 2000 terdapat 3,72, 2001 11,50, 2002 11,588, 2003 6,59, 2004 6,24, 2005 10,45, 2006 13,11. Malaysia di tahun 2000 terdapat 1,53, 2001 1,42, 2002 1,81, 2003 1,06, 2004 1,45, 2005 2,96, 2006 3,61. Singapura terdapat tahun 2000 1,36, 2001 1, 2002 min 0,39, 2003 0,51, 2004 1,66, 2005 0,47, 2006 0,96. Thailand tahun 2000 terdapat 1,57, 2001 1,64, 2002 0,62, 2003 1,80, 2004 2,77, 2005 4,54, 2006 4,64. Di Vietnam tahun 2000 terdapat min 0,71, 2001 min 0,043, 2002 3,83, 2003 3,10, 2004 7,80, 2005 8,25, sedangkan di 2006 belum terdapat angka apapun. Di Filipina tahun 2000 terdapat 3,95, 2001 3,6,80, 2002 3, 3,45, 2004 5,98, 2005 7,63, 2006 6,24. Kesimpulannya adalah pengangguran merupakan salah satu gejala terjadinya resesi dalam perekonomian. Orang yang tidak bekerja merupakan orang yang berusia 16 tahun yang melaksanakan usaha spesifik untuk menemukan pekerjaan dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan. Beberapa jenis pengangguran yaitu ada pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran siklus. Tingkat pengangguran suatu ketika tetap akan tinggi meskipun pasar tenaga kerja sedang bekerja dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah yang tinggi daripada upah yang berlaku. Teori upah yang efisien merupakan penjelasan untuk pengangguran di mana produktivitas tenaga kerja akan naik seiringan upah yang mereka terima. Jika hal ini terjadi, perusahaan akan memberikan insentif untuk membayar upah sehingga yang diterima oleh tenaga kerja akan menjadi lebih tinggi dari tingkat upah pasar. Dalam hal ini, kurva Phillips sangat berpengaruh dalam ekonomi, di mana akan terlihat seberapa tinggi dan rendahnya inflasi dan pengangguran yang ada di Indonesia. Berikut ada pertanyaan, jawaban, serta referensi. Ini ada pertanyaan dari kelompok 4, yaitu kelompoknya Gina, Faris, dan Firly. Di sini ada pertanyaan dari Firly. Nomor 1, apa itu inflasi? Inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa naik dari waktu ke waktu. Dalam kurva Phillips terdapat hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi, di mana hubungan tersebut berbanding negatif.
Jika inflasi naik, maka pengangguran turun, dan jika inflasi turun, maka pengangguran naik. Berikut ada referensi dari Google di website Belajar Ekonomi. Lanjut. Berikut ada pertanyaan dari Saudari Dina, yaitu bagaimana cara mengurangi pengangguran di Indonesia. Di sini ada banyak cara, yaitu bisa meningkatkan daya kewirausahaan, menyelenggarakan bursa kerja, melakukan pelatihan kerja, meningkatkan mutu pendidikan, melakukan transmigrasi, menegakkan keluarga berencana. Di sini juga ada referensi dari Chandra Anunugroho dan Pak Aham, Blogspot. Pertanyaan selanjutnya. Saudari Dina juga bertanya lagi, yaitu apa saja pengangguran friksional, yaitu seorang sarjana psikolog yang pulang kampung halaman terpaksa karena menganggur, tidak adanya lowongan pekerjaan, dan untuk sarjana sosiologi di kampung itu, umumnya untuk sarjana psikolog tersedia di perkotaan saja, seperti menjadi konselor dan lain sebagainya. Adapun contoh pengangguran friksional yang lain adalah seorang sarjana seni rupa banyak menganggur setelah lulus kuliah. Alasannya karena sarjana seni rupa bekerja memang bukan di perusahaan. Sarjana seni rupa sudah didik untuk menjadi seniman. Di sini referensi dari Indonesia Student. Berikut pertanyaan dibacakan oleh Saudari Kariska. Ada pertanyaan dari Farid. Di Indonesia, apakah boleh mempekerjakan TKI? Biasanya, setiap pemberi wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Tapi, ada jabatan tertentu yang bisa dikerjakan oleh tenaga kerja asing. Contohnya itu yaitu ada manajer unit bisnis, ahli teknik formulasi kimia, dan sebagainya. Referensinya itu dari website m.hukumonline.com. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.